رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Tak terasa bulan Ramadan yang telah dijalani akan memasuki 10 hari kedua. Namun, tak banyak orang yang mengetahui jika 10 hari kedua di bulan Ramadan pun memiliki keutamaan. Kalian tahu gak sih keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan? Pada 10 hari kedua Ramadan merupakan hari di mana berlangsungnya fase pengampunan. Keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan pun terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan yang memiliki awal yang penuh dengan kerahmatan dan pada pertengahan penuh dengan pengampunan dan di akhir diberkahi pembebasan dari api neraka. Tidak hanya diberikan pengampunan, keutamaan lain dari fase 10 hari kedua di bulan Ramadan adalah doa yang dipanjatkan akan dikabulkan, diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi terhindarnya dari kemaksiatan, diberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dunia maupun di akhirat bagi umatnya yang menjalankan segala perintahnya dengan penuh rasa keikhlasan. Sohibul Hajat Takjil Berkah Puasa 6 Maret tahun 2026.
Video pembelajaran. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri diam-diam menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur, nama sumurnya Bayroha. Letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talha. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh. Karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talha. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal, 40 aja ambil lah. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah hitung. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwah 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwah, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Makan 7 butir pagi, nah itu 1 hari. Siapa yang nggak percaya hadis ini, besok pagi makan 7 butir, habis itu cari dukun santet. Aku udah makan, santet. Mohon maaf ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah, di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat Bapak Ibu ada? Ada. Oh ternyata sama. Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah. Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Sya'ban, ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya, kami mau sedekah tolak bala musibah. Ya, datang anak yatim jam 5, disuruh baca Yasin 3 kali. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. 2 kali lagi. Akhirnya baca lagi sampai jam 5.45. Shadaqallahul azim. Tahlilnya belum. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semangat anak yatim. Datang angin berembus kencang, menghembus koran penutup piring, rupanya mie. La ilaha illallah. Mie-nya mihon kecil. Begitu selesai baca doa, dimakan mie pedasnya minta ampun. Sampai ke rumah mencret 3 hari. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah ngundang bala. Orang Mesir bersedekah tidak formal-formal seperti kita. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, datang orang Mesir pas di bis, dia tanya, Asyawi maksudnya orang Asia. Dia curiga dia susah membedakan saya, dilihatnya seperti Eropa kan. Terus dia tanya, anta Asyawi, anta Janub Syarq Asia. Janub Syarq Asia artinya Asia Tenggara. Anta min Janub Syarq Asia. Iya. Indonesia wala Malaysia wala Thailand. Dari Malaysia atau Indonesia, Thailand.
Indonesia, tapi dia mudah membedakan. Karena kalau anak-anak dari Brunei itu pakai sepatu, kalau Indonesia pakai sendal jepit. Krisis moneter 97-98, ketika itu harga $1 20.000, susah. Maka langsung orang Mesir ngambil dompet, ngeluarin 200 pon, dia kasih khud miten gini, ini ambil 200 pon, nanti makan sama teman-teman, buka bersama ya. Gitu sedekahnya. 30 hari selama bulan Ramadan di Mesir. Tahun 99 30 hari, tahun 2000 30 hari, tahun 2001 30 hari, tahun 2002 30 hari, 4 kali Ramadan nggak pernah masak buka puasa. Sedekah orang Mesir itu luar biasa. Kalau orang Makkah, orang Madinah banyak sedekah biasa, karena orang Makkah Madinah itu kaya-kaya karena banyak minyak, digali tanah keluar minyak. Tapi Mesir miskin, sama seperti kita, susah, tapi sedekahnya luar biasa. Itu bulan Ramadan ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman meja makan Tuhan. Kenapa? Karena nggak diketahui entah siapa yang nyumbang. Jam 6 sore anak Indonesia sudah duduk manis. Setiap 3 hari tukar menu, 3 hari tukar menu. Hari pertama ayam. Ayam itu potongnya cuma 2 kali saja. 1, 2, 1, 2, seperempat, 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 seperempat. Mau paha atau dada, seperempat, seperempat, seperempat. Bukan seperti tempat kita, ayam itu dipotong. Hancur. Cabainya 2 kilo. Mana? Hari kedua daging. Hari kedua daging, itu daging yang besar-besar. Kalau ibu masih ingat, sebesar sabun telepon, Bu. Tahu sabun telepon? Sabun gambar telepon dulu. Besar. Potong-potong besar. Bukan seperti tempat kita diiris tipis. Hari ketiga, ikan. Ikan-ikan besar, ikan bolti namanya. Ikan besar. Pokoknya tiap hari. Begitulah hebatnya sedekah-sedekah mereka. Oleh sebab itu kalau kita mau menjauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, virus ini, banyak-banyak bersedekah. Ada seorang anak muda meninggal dalam keadaan sujud di belakang makam Ibrahim pakai kain ihram. Di tanah suci, di samping Ka'bah, belakang makam Ibrahim, pakaian ihram, di sujud terakhir. Tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini, dan ini tidak bisa direquest. Nggak bisa nanti bapak ibu pakai kain ihram terus di belakang itu, ya Allah matikan aku, matikan aku. Ujam mata matikan. Tiba-tiba datang dari samping, rupanya polisi. Ruh. Siapa ini yang meninggal bagus sekali posisinya? Apakah dia ulama? Bukan. Semua orang heran. Siapa ini? Akhirnya mereka datang ke rumah ibunya. Bu, iya, itu anak ibu. Iya, dia ulama. Enggak. Apa amalnya? Saya pun nggak tahu. Seminggu setelah itu datang seorang ibu membawa anak yatim. Ibu itu berkata, inilah anak muda yang selalu membagi 1/3 gajinya untuk membantu anak yatim. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Itulah tanda husnul khotimah. Inilah yang selama ini memberi setengah gajinya untuk anak yatim, dan ini surat nikahnya. Ibu banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dari tatapan ibu saya tahu ibu sangat cemas. Insya Allah Allah menjauhkan dari musibah, Bu. Lain amin di atas, lain amin di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita pindah ke tema lain. Yang pertama, banyak istighfar, taubat nasuha. Yang kedua, bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyak sedekah. Video pembelajaran.
Listrik 9 juta, beras 4 ton, gula, kecap, garam, saya tulis semua. Pengeluaran masjid untuk makan sekian puluh juta. Nah, kadang takmir kan tidak ditulis uangnya untuk apa. Maka harus transparansi dan accountable. Saya belajar dari Jogokaryan 2016-2017, memang betul kasnya dinolkan. Apa sih tujuannya? Jadi takmir masjid itu satu, jangan menghambat bagi yang donatur itu uangnya disimpan di bank. Kalau uang masih disimpan di bank atau di takmir masjid, nanti nggak jadi amal jariah yang terus mengalir. Tapi malah tersimpan dan berhenti. Bahkan saya berpikir juga, kalau takmir masjid senengnya nyimpen saldo masjid, ini Allah mau ngasih tambahan nggak jadi. Wong kemarin aja nggak bisa menghabiskan, kok sekarang minta tambahan. Ini pemikiran saya. Dan saya lakukan di Al-Falah. Saya diminta amanah sama almarhum Pak Kiai Jazir, Pak Kusnadi, saldonya segera dinolkan. Bahkan sekarang saya minuskan. Gitu. Ya artinya apa? Jangan takmir masjid itu nyimpen uang di rekening masjid, di rekening takmir, di rekening bendahara. Tapi segera salurkan. Maka uang kas masjid dari mana? Dari kantong-kantong jamaah. Punya program, duit keluarnya dari kantong jamaah. Bahkan saya ke Masjid Sejuta Pemuda, itu di dekatnya token listrik dikasih barcode. Anda pengen menyumbang Masjid Sejuta Pemuda, biar listriknya nyala terus, silahkan bayar rekening listrik. Bahkan saya punya murid, namanya Mas Yuli di Madiun, ayam geprak. Minta amalan sama saya. Bisnisnya itu tadinya nasi goreng bangkrut berkali-kali. Pak, saya belajarin bisnis ayam goreng. Oh siap. Dan kira-kira apa amalannya? Terus saya minta untuk belajar ke PPPA, Pola Pertolongan Allah. Terus saya bilang lagi, Mas Yuli sama istri, besok kalau ada meteran rekening listrik, bayar. Kalau ada pam listrik masjid, bayar. Loh kenapa Pak? Terangi rumah Allah, hidupmu, rezekimu akan diterangi oleh Allah. Masya Allah, saya bahagia sekali. Saya hadir ke Madiun, sekarang sudah membangun rumah 2 lantai tanpa pinjem. Sudah beli mobil dan mertuanya, orang tuanya, semuanya diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Silahkan datang ke Madiun, namanya ayam geprak. Artinya apa? Ya, kita banyak membesarkan agama Allah, maka hidup kita juga akan dibesarkan sama Allah. Intang surullaha yang surkum wa yusabit aqdamakum. Artinya apa? Nggak usah takut kasnya habis. Maka bahkan saya sampaikan kalau listrik mati, bilang saja ke jamaah. Kami sampaikan, mohon maaf, masjid kami listriknya mati karena tidak bisa membayar listrik. Kami mengajak umat Islam dimanapun Anda berada, mari peduli kepada masjid kami yang tidak bisa bayar listrik. Insya Allah nanti banyak yang berdatangan. Nah, gitu. Pokoknya berani, yakin. Nah, insya Allah banyak orang baik itu. Cuma yang perlu diperbaiki adalah transparansi masjid. Maka kalau ke Al-Falah, listrik 9 juta, beras 4 ton, gula, kecap, garam, saya tulis semua. Pengeluaran masjid untuk makan sekian puluh juta. Gitu. Nah, kadang takmir kan tidak ditulis uangnya untuk apa. Maka harus transparansi dan accountable. Dan Al-Falah sekarang sudah WPT, yaitu sudah diaudit oleh lembaga keuangan. Karena keuangannya tidak dipegang oleh takmir masjid, tapi keuangannya dipegang oleh lembaga profesional. Kami pakai Lazismu. Supaya apa? Profesional, transparan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan
Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Selama ini dia hanya didengar, azab kubur didengar, neraka jahanam didengar, malaikat didengar. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan, jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu, jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak. Kau sedang makan? Di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki tak ada. Jadi kami makan aja. Makan. Kau sedang makan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, gimana bro? Kata dia, tenang, masjid satu lagi belum. Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning 10 menit, agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut sudah steril bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak karena lembur, capek kerja, tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi, gulai, sempodeh baung, sambal belacan, potai, ikan bilis, masukkan blender.
ada tuh ambil pipet 2. Nawaitu shauma ghadin ada ifal di syahri Ramadan hasisan. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan. 5 ciri-ciri orang dermawan. Yang pertama, kepedulian. Orang dermawan umumnya sangat peduli terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain. Yang kedua, kemurahan hati. Mereka cenderung memberikan bantuan finansial atau sumber daya kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, kesiapan berbagi. Orang dermawan selalu siap untuk berbagi waktu, tenaga, atau sumber daya mereka untuk kepentingan sosial atau amal. Yang keempat, empati. Mereka memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, sehingga lebih cenderung membantu dalam situasi sulit. Yang kelima, kebijakan. Dermawan tidak hanya memberikan secara impulsif, tetapi mereka juga melakukan pertimbangan yang bijak tentang cara terbaik untuk membantu dan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta bila di tangan orang baik. Dan ini nih semacam memberi makan, bukan sifat orang kaya, bukan. Sifat orang abrar, orang baik, meski dia miskin. Ada juga orang kaya nggak mau memberi makan. Ada orang pas-pasan pengennya ngasih makan orang. Amal dia mulia. Jadi enggak ada kaitannya. Ini kaitannya dengan jiwa. Ada orang miskin suka berbagi makanan sama orang lain. Sebetulnya dia kaya, berlapiskan kekurangan. Ada orang kaya enggak mau berbagi. Sebetulnya dia miskin, berlapiskan berlimpahnya harta. Orang dermawan itu baik dari segala sisi. Dari segala sisi. Ya, orang rajin sholat baik, bagus. Orang rajin ngaji baik, bagus. Orang kathratuz zikir, banyak zikir baik, bagus. Bagus semuanya. Baik. Sampai wafat dia dianggap bagus, bagus. Walau kan. Tapi coba, maaf. Orang rajin sholat, rajin zikir, rajin pengajian, lalu terjerumus dalam perbuatan dosa. Gimana kacamata orang? Salah. Dosa kan? Salah. Gak benar dia begitu. Salah perbuatannya, gak dibenarkan itu. Iya. Padahal rajin sholat, padahal rajin ngaji, padahal rajin zikir. Salah aja pokoknya kalau udah ngelakuin kesalahan. Orang bakal inget terus kesalahan. Walakin, sini ada perbedaan. Ada orang dermawan, suka memberi, suka berbagi. Jarang kelihatan di masjid, jarang hadir ngaji, jarang terlihat kebaikannya. Tapi satu aja kebaikannya menonjol, suka memberi. Walaupun orang ini terjerumus dalam suatu kesalahan, orang gak tarik tuh. Padahal suka sedekah ya, tapi kok begini? Gak ada. Kenapa? Karena orang memberi gak ada celahnya. Al-Quran mana yang kamu pelajari? Al-Quran ayat berapa yang kamu pelajari? Al-Quran dari lisan siapa yang kamu pelajari? Bahkan saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidak masuk di akal saya orang ngafalin Al-Quran tapi nggak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Dia lupa Al-Quran turun di hati Nabi Muhammad. Dia lupa Al-Quran turun kepada Sayyidina Muhammad. Al-Quran kita adalah surat-surat cinta Allah buat Nabi besar Muhammad. Barang tuh kalau luas, kejatuhan kotoran aja nggak bisa jadi najis. Lautan tuh, kejatuhan kotoran apa aja nggak bisa jadi najis. Kejatuhan bangkai orang, kejatuhan bangkai babi, bangkai segala macam nggak bisa jadi najis lautan. Kenapa? Luas banget. Begitu pula dengan hati kita, hati yang luas dengan cahayanya Nabi Muhammad, hati yang lapang. Dengan lapangnya Nabi Muhammad, dengan agung mulianya Nabi Muhammad, gak bisa narok benci dalam hatinya. Gak bisa. Gak bisa ada seseorang yang dia benci gitu dalam hatinya. Dendam dalam hati itu gak bisa. Gak mudah dibikin kesel.
nggak gampang dibikin marah. Jadi kalau dikit-dikit kamu tersinggung, cahaya itu belum terang dalam hatimu. Panitia nih narok saya nggak sesuai dengan tempat saya, nah tuh ngaturnya. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang qanaah. Rasulullah SAW ingatkan, manusia itu kalau sudah dikasih satu lembah, dia akan minta lembah berikutnya lagi, yang akan menghentikan dia kalau tanah sudah masuk ke dalam mulutnya, artinya kalau dia sudah mati. Jadi kita nggak mau menjadi jenis orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang merugi. Kita kejar semuanya, kita kumpulkan untuk apa? Bahwa kita tahu kehidupan dunia ini sementara saja. Kenapa engkau kumpulkan barang-barangmu itu, engkau kumpulkan kekayaanmu ini, yang engkau lupa bahwa semua yang engkau miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, contoh sehari-hari, teman-teman punya banyak koleksi baju, teman-teman punya banyak koleksi tas, punya banyak koleksi sepatu, padahal teman-teman tidak pakai. Teman-teman lupa bahwa semua barang-barang kita itu akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubazir enggak? Kalau seandainya sudah bertumpuk-tumpuk, kenapa tidak diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan? Untuk terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dua orang yang sangat berarti di hidup saya. Ibu saya, yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Ragamu memang sakit, tapi doamu selalu mencakar langit. Untuk ayah, kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada. Ragamu memang tak di sini. Ragamu memang sudah tidak ada, tidak bisa aku jangkau. Tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Ayah, ingatlah, kenapa kalau kita diberikan ujian kebahagiaan, kita terima. Namun ketika kita diberikan ujian kesedihan yang penuh air mata, kita lantas marah-marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam surah Al-Anbiya 35 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un. Semua yang bernyawa mati. Allah menguji kita kadang-kadang dengan kebaikan, kadang-kadang dengan keburukan, yang dimaknai kadang-kadang dengan kebahagiaan, kadang-kadang dengan kesedihan. Begitulah cara Allah menguji kita. Semua kehidupan kita ini nggak bisa bahagia terus. Semua dalam kehidupan kita ini nggak bisa semua yang kita inginkan harus tercapai terus. Harus ada kita jatuh dulu, harus ada kita sakit dulu, harus ada kita terpuruk dulu, untuk kita bisa kembali bangkit dan tahu bahwa yang menolong hanya Allah. Untuk kita bisa kembali menjadi orang yang membumi, untuk tidak terus melangit karena terus diberikan begitu banyak kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada Allah. Gorengan, tetap pokoknya kastanya nomor satu adalah gorengan. Boleh nggak sih gorengan? Boleh, asal jumlahnya nggak kebanyakan. Satu lagi, saya suka ngingetin kalau sahur selain airnya yang banyak, kalau bisa makannya jangan cuma semua digoreng. Kalau bisa ada yang ada sayurnya, sayur yang berkuah sebetulnya. Dan jangan ambil santan dan jangan kebanyakan garam. Garam itu menarik air, jadi akan gampang terasa haus. Supaya gak gampang lapar, jangan kebanyakan karbohidrat kompleks seperti nasi. Jadi terus gimana? Ya dicari yang lainnya yang agak kompleks sedikit. Dan apa yang harus diwaspadai? Yang pertama kali adalah gula. Gula jangan terlalu banyak. Jadi waktu buka puasa kalau bisa air dulu pertama. Dan kita ambil air yang terbaik buat tubuh kita. Caranya salah satunya minum Milagros untuk jagain. Rugilah orang-orang di dunia dan di akhirat apabila dia tidak membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memiliki hafalan Al-Quran di dalam hatinya, di dalam dirinya, maka ia bagai rumah kumuh yang mau runtuh. Kenapa masih tidak juga membaca Al-Quran? Kalau tidak bisa 1 juz 1 hari, kenapa tidak membaca 1 surat 1 hari? Atau minimal 1 ayat 1 hari? Bahkan kalau kita juga tidak bisa membaca 1 ayat 1 hari, cukup pandangi Al-Quran dan kemudian berkata pada Allah, ya Allah, kenapa hati ini keras sekali dan sombong sekali sehingga aku seakan-akan tidak membutuhkan Al-Quran? Kemana saja engkau selama ini sibuk dengan keduniaan, sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya itu adalah pemberian dari Allah, tapi dirimu sendiri lupa untuk memberikan makanan bagi ruhiyahmu dengan cara apa? Al-Quran.
نعما